Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak cerita inspiratif dengan judul Terjebak dalam Pusaran Pinjaman Online. Cerita ini diharapkan membawa kita ke dalam pengembaraan rasa penasaran untuk menggali hikmah di balik kisah tersebut. Sungguhnya, apa skenario Allah untuk kita petik hikmahnya? Mari kita simak dengan penuh hikmat, semoga memberikan manfaat. Sebelum mulai, kita disclaimer bahwa cerita ini adalah murni fiksi kreasi sastra, yang dibangun dari inspirasi sosial, realitas kehidupan, serta nilai-nilai spiritual untuk tujuan edukatif, reflektif, dan kritis sosial. Nama, tempat, dan kejadian hanya rekaan semata, bukan representasi individu atau kelompok tertentu. Jika terdapat kemiripan, itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Tujuan utama cerita ini dikreasikan adalah mengajak para penyimak merenungi arah hidup, risiko dunia digital, dan pentingnya taubat serta perubahan positif. Kami tidak mengajak, apalagi membenarkan, ataupun menuduh pihak manapun. Selamat menyimak, moga membawa manfaat. Terjebak dalam pusaran pinjaman mudah tanpa jaminan, online. Di sebuah kota besar yang tak lagi asing dengan keluh kesah warganya, hidup seorang perempuan muda bernama Rina, 25 tahun, karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Ia hidup dalam tekanan ekonomi sejak sang ayah sakit keras dan ibunya terpaksa berhenti berdagang karena tempat usahanya digusur. Tiap kali membuka ponsel, layar Rina dijejali iklan pinjaman daring, cepat, mudah, tanpa jaminan, cair dalam 5 menit, beragam nama aplikasi asing dengan bunga yang menggoda dan syarat yang seolah ringan, tetapi menyimpan jebakan dalam diam. Rina, yang awalnya skeptis, lama-lama luluh oleh rayuan digital itu. Saat kebutuhan mendesak datang, obat ayahnya yang mahal dan tunggakan kos, ia tergoda mencoba satu aplikasi pinjol. Hanya dengan foto KTP dan selfie, dalam hitungan menit uang Rp1.500.000 sudah masuk ke rekening. Awalnya terasa seperti mukjizat, namun hanya 2 minggu berselang, notifikasi datang bak badai, jatuh tempo, total tagihan Rp1.980.000. Rina kaget, ia baru sadar, bunganya 40% dalam 2 minggu. Tak mampu bayar, ia meminjam lagi dari aplikasi lain. Begitu seterusnya, Rina tak sadar bahwa ia sedang menggali lubang utang demi menutup lubang utang lain. Di sisi lain, ada Damar, 28, mantan mahasiswa teknik yang kini bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Ia bukan orang yang mudah tergoda, tapi deraan ekonomi membuatnya nekat. Ia tergiur pinjol setelah melihat iklan yang katanya bisa membantu usaha kecil. Damar meminjam Rp10 juta untuk membeli stok suku cadang dan alat servis. Tapi dalam waktu 2 bulan, tagihannya membengkak menjadi Rp17 juta. Kolektor pinjol datang ke kontrakannya, mengancam, menyebarkan data pribadinya ke seluruh kontak di ponsel. Reputasinya hancur, ia kehilangan kepercayaan pelanggan, ditinggal teman, bahkan dilaporkan ke pengurus lingkungan. Aku bukan penipu, aku cuma butuh nafas sebentar, lirih Damar di bawah gerimis. Ayat Al-Quran seolah menyindir keadaan ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ali Imran, 130. Namun praktik riba justru dilegalkan dalam bentuk aplikasi licin bernama layanan keuangan digital berizin resmi. Namun intrik sebenarnya belum dimulai. Dari lorong-lorong sempit kampung yang gelap, muncul tokoh yang tak disangka, Bragola Simpson, 38 tahun, dedengkot preman yang dikenal garang, cerdas, dan sangat lihai membaca situasi. Dikenal sebagai raja jalanan, ia pernah memimpin geng pencopet, pengatur preman pasar, dan penguasa jalur parkir liar. Bragola bukan tipe lelaki yang doyan teknologi, tapi ia memperhatikan fenomena iklan pinjol yang berseliweran di HP gengnya. Ia berpikir, kalau orang-orang biasa bisa ditelan pinjol, kenapa aku nggak manfaatkan kelemahan sistem mereka? Ia menyusun rencana, meminjam Rp100 juta dari berbagai aplikasi pinjol secara bersamaan, menggunakan KTP palsu, dokumen tempelan, dan jaringan anak buahnya yang menyebar. Namun uang itu bukan untuk foya-foya. Bragola memodernisasi gengnya, membeli motor matic, pakaian necis, alat komunikasi, bahkan menyewa pengacara dan membuka kios servis HP di depan terminal. Tujuannya satu, menyusup ke sistem pinjol dan menjatuhkan mereka dari dalam. Bragola tak bermain sendiri. Ia melibatkan dua kaki tangannya, Wito,
mantan hacker kampus yang didok karena kasus peretasan, dan Sarwan, eks-penagih utang yang didepak karena terlalu brutal dan sempat dihukum. Dengan keduanya, Bragola membentuk satuan kecil bayangan bernama Lajur 17, sindikat semi-bisnis yang menyamar sebagai pelaku UMKM, menyusup ke sistem data pinjol. Hari itu, aplikasi Cepat Beres Dompet Anytime dan Nyaur Kilat menerima 17 permintaan serentak dari akun berbeda. Semua lolos, semua cair. Dalam 72 jam, Bragola sudah pegang uang segar hampir 230 juta rupiah. Tapi di saat yang sama, sistem AI pinjol tersebut mulai mencium gelagat aneh. Notifikasi rapat darurat muncul di kantor pusat salah satu aplikasi. Ada yang tidak biasa, pola peminjaman ini terlalu sistematis. Tapi terlambat, dana sudah cair, dan semua akun mulai melakukan aksi pembelanjaan besar-besaran. Sementara itu, Rina semakin tertekan. KTP-nya ternyata dipakai oleh oknum untuk pinjol ilegal lain. Ia mendapat ancaman disebar di media sosial, bahkan wajahnya muncul dalam video penipu pinjol. Rina menangis di pojok kamar kos, memeluk sajadah sambil berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ali Imran, 173. Titik balik terjadi saat Bragola menerima undangan dari komunitas pelindung digital, sebuah gerakan rahasia yang berisi mantan karyawan pinjol yang muak pada sistem. Di sana ia mendengar pengakuan mengejutkan. Sebenarnya sistem para oknum pinjol memang dirancang bukan untuk membantu, tapi untuk menjerat. Mereka punya algoritma pemantau pola pencarian HP, iklan didesain seperti candu, dan AI mereka memetakan kerentanan psikis tiap pengguna. Bahkan foto selfie bisa dianalisis untuk menilai tingkat keputusasaan. Bragola tersentak. Berarti ini perang senyap. Ini bukan bisnis. Ini penjebakan sistemik. Intrik bertambah tegang ketika Wito ditangkap saat mencoba menyusup server pusat pinjol. Ia diborgol, diseret ke kantor polisi. Tapi karena jaringan hukum Bragola kuat, Wito dibebaskan dengan jaminan tinggi. Sarwan panik. Ia khawatir rencana terbongkar. Namun Bragola tetap tenang. Ia menyiapkan video testimoni korban pinjol, termasuk Rina dan Damar, lalu menyebarkannya lewat jaringan buzzer. Video viral, media mulai menyorot, pemerintah terpojok, otoritas pengawasan keuangan dipaksa angkat bicara. Saat itulah, Bragola meluncurkan strategi pamungkas, laporan keuangan fiktif oknum pinjol besar yang memperlihatkan manipulasi data nasabah. Strategi cakar setan, dan gelombang kepanikan. Pekan ketiga setelah Bragola mengunci pengajuan pinjaman senilai 100 juta, ruang rapat virtual di salah satu aplikasi berubah menjadi arena krisis. Para petinggi mulai panik. Bragola tak membayar sepeser pun, dan semua penghubung nomor serta emailnya lenyap. Ini bukan nasabah biasa, kita dikerjain, bentak salah satu direktur. Bagian investigasi lapangan melaporkan bahwa Bragola adalah pemilik puluhan warung kopi, rental sound system, bahkan sudah menyusup ke acara pemuda masjid. Tapi semua jejak itu tampak legal. Tak ada pelanggaran hukum. Mereka sadar, ini bukan sekadar gagal bayar. Ini tamparan yang merobek sistem keamanan bisnis mereka. Mereka melacak kontrak digitalnya, dan semua tampak sah. Tapi disinilah jebakan itu bekerja. Bragola cermat memanfaatkan kelonggaran hukum digital yang justru disediakan oleh para oknum perusahaan pinjol sendiri. Ia tahu algoritma dan sistem hukum yang dipakai. Ia tahu persis bagaimana mereka membungkus praktik riba dalam lapisan legalitas. Kini, para petinggi mulai khawatir. Bukan hanya uang yang melayang, tapi reputasi. Gelombang balasan, dan hantu digital. Tak butuh waktu lama, Bragola merilis video testimoni. Aku tidak menyarankan kalian meniru caraku. Tapi aku ingin kalian tahu, betapa kejenamun bodohnya sistem yang membiarkan rakyat kecil dicekik dengan iming-iming uang cepat. Mereka menjebak lewat iklan. Aku hanya membalas dengan senjata yang sama, jebakan. Video itu viral, disusul dengan testimoni para korban pinjol yang kini merasa terbelah. Di saat yang sama, kampanye anti pinjol merambah media sosial. Para influencer, santri digital, dan aktivis ekonomi syariah bersatu. Sementara itu, para oknum pemilik perusahaan pinjol mulai dilanda paranoid. Mereka diserang oleh investigasi jurnalis. Terbongkar bahwa banyak pinjol ilegal berjejaring dengan modal asing dan permainan data pribadi. Mereka bukan cuma lintah darat digital. Mereka zombie algoritma, menghisap tanpa hati nurani, ujar tokoh aktivis dalam wawancara.
Bragola tak muncul di publik. Ia hanya memberi kode melalui potongan ayat. Wa makaru wa makarallah. Walahu khairul makirin. Ali Imran, 54. Mereka merencanakan tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tangan tak terlihat dan musuh yang tersenyum. Di balik layar, Bragola membentuk jejaring dengan para mantan hacker, santri teknologi, dan jurnalis investigatif. Mereka mengembangkan software edukatif tentang bahaya pinjol, sekaligus menyusupkan kampanye moral di antara algoritma iklan. Bragola tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar soal hukum, ini perang informasi dan persepsi. Ia membalas propaganda pinjol dengan nilai-nilai spiritual dan logika keuangan yang sehat. Masyarakat mulai membuka mata. Data dari Lembaga Literasi Digital menunjukkan penurunan drastis pengajuan pinjol dalam 3 bulan. Dulu kami pikir iklan pinjol itu solusi, ternyata jebakan. Sekarang, setiap kali muncul, kami hanya berkata, "Astagfirullah," ujar seorang ibu rumah tangga dalam seminar komunitas. Dari lorong yang dulu gelap, Bragola kini berjalan dalam cahaya yang ia bangun sendiri. Ia tak berubah menjadi malaikat. Tapi ia memilih jadi manusia yang menyalakan perlawanan dalam diam. Akhirul kisah. Kembali ke putih, jejak santri, Bragola Simpson. Langit maghrib merunduk lembut di balik masjid lereng Penanggungan. Disitulah Bragola Simpson, dengan pakaian putih bersih, duduk khusyuk mengaji di depan foto lama seorang ulama khos, kiai alim yang sangat dikenal punya karomah agung. Lalu Bragola membaca kalimat. Ya Rab, selamatkan umat ini dari jerat setan digital. Sambil menatap foto gurunya, mengenang mendiang. Dari kiai berkaromah itulah, Bragola belajar ketajaman ilmu hikmah, saat ia melarikan diri dari kerasnya dunia jalanan remaja, dan justru ketemu sang guru. Namun dunia menariknya kembali, menjauh dari kitab dan sajadah, namun kini, jalan hidup membawanya pulang. Tak ada yang tahu, kecuali langit, bahwa strategi Bragola menjebak pinjol bukan semata balas dendam. Ia tahu, satu-satunya cara mengalahkan sistem rusak, adalah masuk ke jantungnya dan membuatnya meledak dari dalam. Dalam diam, ia bersujud dan menangis. Dalam sujud itu, ia mengingat pesan gurunya. Kelak, jika engkau turun ke jurang, bukan untuk mati di dalamnya, melainkan, membangun tangga, agar yang lain bisa naik ke atas. Hari itu, Bragola mendeklarasikan gerakan santri digital penangkal kemaksiatan. Ia membuka kelas literasi keuangan dan bahaya pinjol di musola terminal, warung kopi, bahkan di TikTok. Inna ba'das zani ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Al-Hujurat, 12. Ia tak mau orang terus curiga pada penampilannya. Kini, justru dialah yang membuka jalan pulang. Jangan kau kira Allah tak menyayangi preman. Bisa jadi, preman yang taubat lebih dicintai daripada ustadz yang sombong, ucapnya lirih. Bragola Simpson, yang nama aslinya saat nyantri adalah Muhammad Sultan Saladin bin Umar, bukan hanya legenda jalanan. Ia kini adalah pahlawan putih, yang lahir dari merahnya luka. Penangkal kemaksiatan digital, santri yang kembali, dan sujud yang tak lagi palsu. Pesan hikmah, jangan mudah meremehkan siapapun, sebab hidayah bisa lahir dari jalan yang paling gelap. Tamat. Catatan, disclaimer, cerita ini adalah fiksi yang dibangun dari inspirasi sosial, realitas kehidupan, serta nilai-nilai spiritual untuk tujuan edukatif, reflektif, dan motivatif. Nama, tempat, dan kejadian hanya rekaan semata, bukan representasi individu atau kelompok tertentu. Jika terdapat kemiripan, itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Tujuan utama cerita ini adalah mengajak pembaca merenungi arah hidup, risiko dunia digital, dan pentingnya taubat serta perubahan. Kami tidak mengajak, membenarkan, ataupun menuduh pihak manapun secara langsung. Jangan menilai seseorang dari masa lalunya, karena rahmat Allah bisa mengubah siapapun menjadi cahaya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.